Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia dan terima kasih kepada para dewan juri. Perkenalkanlah, saya Mamai Maslahat, begitu juga dengan tim saya yaitu Bapak Dian Arisujaya dan Nurlida Dwi Anissa. Perkenalkan sebelumnya, kami adalah staf dosen program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Nusa Bangsa dan Nurlida adalah mahasiswa kami yang akan wisuda tahun ini. Dan ini adalah salah satu dari roadmap penelitian kami. Judul yang diangkat oleh kami adalah karbon aktif berbahan dasar limbah tandan kosong kelapa sawit, penyerap limbah zat warna remazol brilliant blue. Sebagai latar belakang, kita ketahui bahwa kelapa sawit ini merupakan komoditi andalan Indonesia dengan perkembangan industri perkebunan sawit yang demikian pesat. Dan produk yang sangat penting dari kelapa sawit adalah CPO, crude palm oil, yang itu digunakan dalam pangan. Di samping menghasilkan produk, ternyata kelapa sawit ini menghasilkan limbah berupa tandan kosong, itu mencapai 22-23% TKKS. Jadi tandan kosong kelapa sawit kami singkat dengan TKKS, atau sebanyak 220 hingga 230 kg TKKS dari berat 1 ton tandan buah segar tiap tahunnya. Jenis, potensi, dan pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit. Ini adalah jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Kami berikan tanda merah, yaitu tandan kosong, itu 23%. Selama ini tandan kosong hanya dimanfaatkan untuk pupuk, kompos, pulp kertas, papan partikel, dan energi. Dan saya rasa berdasarkan kajian literatur, kompos terutama itu memiliki nilai ekonomis yang masih lebih rendah dibandingkan dengan karbon aktif. Selanjutnya, kenapa TKKS ini bisa digunakan sebagai karbon aktif? Berdasarkan referensi yang kita dapatkan, keilmuan yang kita peroleh, setiap zat yang memiliki kandungan lignoselulosa maka dia bisa diproses untuk menjadi menjadi karbon aktif. Ini adalah komposisi kimia TKKS. 45,9% mengandung selulosa, kemudian hemiselulosa dan lignin. Selebihnya adalah abu, nitrogen, dan minyak. Permasalahan. Jadi penelitian yang kami lakukan adalah memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Permasalahan utama adalah TKKS itu adalah limbah hasil proses pengolahan kelapa sawit yang belum dimanfaatkan secara optimal dan jumlahnya melimpah. Kemudian jika TKKS ini dibiarkan menumpuk di areal perkebunan atau hanya dimanfaatkan untuk kompos, itu akan menyebabkan ledakan hama kumbang di areal perkebunan yang sudah jelas akan mendatangkan lagi permasalahan baru. Di satu sisi, di Bogor terutama dengan kota destinasi wisata yang semakin meningkat, kemudian kita juga punya potensi batik Bogor. Dalam produksi pembuatan batik Bogor itu dihasilkan limbah zat warna yang salah satunya adalah remazol brilliant blue, sehingga perlu adanya pengolahan limbah terhadap zat warna pabrik batik tersebut. Lanjut. Nah, tujuannya adalah kami memproduksi karbon aktif dari limbah tandan kosong kelapa sawit yang dapat digunakan untuk menghilangkan limbah zat warna remazol brilliant blue. Jadi ini hanyalah salah satu dari roadmap penelitian kami. Karena sebetulnya karbon aktif atau arang aktif yang kami produksi itu tidak hanya mampu mengolah mengolah limbah daripada zat warna batik, tapi juga sudah mengolah limbah air dari TPAS Galuga. Jadi pencemaran air di sekitar Galuga sudah kami teliti dan kami mampu untuk mengolahnya. Manfaatnya kami memberikan alternatif bahwa limbah TKKS itu bisa digunakan sebagai karbon aktif untuk menanggulangi limbah zat warna batik. Produk inovasinya adalah, pertama, insya Allah ini adalah ide yang sangat orisinal. Kenapa orisinal? Karena selama ini yang berkembang adalah karbon aktif berbahan dasar tempurung kelapa, itu yang paling ramai. Tapi untuk TKKS saya rasa masih belum banyak gitu ya. Kemudian limbah TKKS itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku karbon aktif yang bernilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Dan kami telah melakukan penelitian bahwa karbon aktif kami telah memenuhi standar nasional Indonesia untuk arang aktif, yaitu nomor 06 3730 1995.
tingkat implementasi produk inovasi, karbon aktif yang dihasilkan merupakan produk inovasi yang dapat diimplementasikan dan memiliki banyak fungsi. Tadi saya sudah sampaikan, limbah ini tidak hanya mampu mengolah limbah batik Bogor atau limbah zat warna, juga mampu menghilangkan bau, kemudian mengolah tadi yang di sumber mata air yang ada di Galuga yang sudah tercemar, serta bisa juga untuk menyerap logam-logam berat seperti PB dan Chrome. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi selain Nurlida, ada lagi mahasiswa kami yang telah berhasil mengolah air minum. Dan alhamdulillah salah satu mahasiswa kami lolos di PKM, program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh Dikti Nasional dan sedang dalam pembuatan laporan. Oke, manfaat ekonomi kami coba sudah hitung-hitung berdasarkan penelitian. Jadi ketersediaan limbah cukup banyak. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan referensi, kebutuhan karbon aktif dalam negeri cukup tinggi hingga harus impor. Menurut data statistik, kebutuhan karbon aktif pada tahun 2012 itu mencapai 35.942 ton per tahun. Pembuatan karbon aktif TKKS, nilai produksinya menurut hitungan kami itu 250.000 per kilogram hasil penelitian. Sedangkan harga karbon aktif di pasaran beragam dari 300.000 hingga 400.000 per kilogram, tergantung bahan dasarnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami, persen rendemen karbon aktif yang kami peroleh adalah 19%. Jika per tahun 2011 produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 22 juta ton dan limbah TKKS sejumlah 23% dari kelapa sawit, maka diprediksi perolehan karbon aktif sekitar 200.000 ton per tahun. Jika harga karbon aktif itu kita setting 250.000 saja per kilogram, jadi tengah-tengah berdasarkan referensi di internet, maka omsetnya adalah sekitar 50 miliar rupiah. Selain itu, produksi karbon aktif ini akan memberikan peluang tenaga kerja. Dampak sosialnya, ini foto kami dapatkan dari perkebunan di Cigudeg, ya. Jadi menjadi limbah, ini berpotensi mendatangkan ledakan hama kumbang di area perkebunan, tercemarnya lingkungan berupa bau, dan mendatangkan mikroorganisme yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi dengan adanya karbon aktif akan memberikan peluang kesempatan lapangan kerja baru, sehingga masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit dapat diberdayakan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan keluarganya. Lanjut, hak atas kekayaan intelektual, seperti waktu technical meeting saya tanyakan, kami belum mengajukan haki, tapi berpotensi. Langsung sedikit lagi. Udah, udah selesai. Oh iya, baik Pak. Ini karbon aktif diolahnya seperti apa ya? Maksudnya mekanismenya yang menjadi orisinal atau dari idenya teknologi pengolahan karbon aktif itu bagaimana Bu? Oke, bisa kami sampaikan. Jadi proses pengolahan itu limbah tandang kosong kelapa sawit kami peroleh dari limbah di sekitar perkebunan kelapa sawit, Cigudeg, kemudian Ranca Bungur, dibawa ke lab, dibersihkan dan sebagainya. Kemudian kami panaskan hingga suhu 400 derajat Celcius dengan tungku pirolisis, itu baru menjadi arang. Kemudian kita lakukan aktivasi, Pak. Sebetulnya beberapa mahasiswa kami itu sudah melakukan berbagai jenis macam aktivasi. Ada aktivasi kimia dan aktivasi fisika. Aktivasi fisika kami menggunakan optimasi suhu pada suhu 700, 800, dan 900 derajat Celcius, dan yang terbaik adalah 900 derajat Celcius. Kemudian ada juga yang aktivasi dengan asam dan NaOH dengan kimia, tapi yang terbaik yaitu HCl. Tapi ini sudah dites sesuai dengan spek dengan komersial. Kami tesnya dengan SNI, Pak. SNI-nya masuk. Masuk. Kalau dengan spek komersial bagaimana? Yang komersial maksudnya belum dibandingkan, Pak. Oh, ya makanya kalau kita nggak tahu. Oh iya. Ini bisa dipakai atau tidak, ganti impor atau tidak, katanya. Oh iya. Iya kan? Iya, mimpinya mau impor, mau ekspor. Iya kan? Ya. Harus benar-benar dites. Tapi ini Baik, belum, Pak. ya misalnya belum Belum, kita hanya menguji ya? SNI. Dan ada beberapa parameter SNI, kadar air, methylene blue, iodine, kadar abu. 4 parameter. Kemudian kita aplikasikan ke limbah batik Bogor.
Ya makanya perbandingan biasanya sudah jadi karbon aktif, perbandingan efisiensi yang komersial, kita bagaimana? Belum. Kalau sudah kan kita enak. Iya, betul. Lebih bagus daripada komersial. Iya, betul Pak. Atau lebih bagus daripada zat karbon aktif dari atau kelapa. Iya, betul Pak. Banget, Iya, betul. Terima kasih masukannya Pak. Belum. Hasil aplikasi di limbah itu batik itu Iya. gimana hasilnya Bu? Sudah pernah diuji coba kan? Sudah. Jadi karena ini tahapnya penelitian ya Pak ya awalnya, jadi kami melakukan dulu optimasi kondisi soksi terhadap zat warna Remajol Brilliant Blue. Nah, Remajol Brilliant Blue ini adalah salah satu zat warna yang digunakan untuk pengolahan batik Bogor. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kondisi optimumnya, suhunya, pH-nya, waktu kontaknya, kemudian kita aplikasikan ke batik Bogornya. Iya. Gitu. Kebetulan gambarnya nggak ada sih ya. Udah di skala pilot produksinya? Belum Pak, masih skala lab. Iya, kami ambil limbahnya dari batik Bogor PT apa? Lupa. Kemudian, iya. Kemudian diuji. Masih skala lab Pak. Hasilnya skala lab tadi kan setelah dipraktekkan kemurnian air yang diinikan sudah ini. Iya. Jadi mana itu? Iya, kami hitung kapasitas absorpsinya dan persen efisiensi absorpsinya. Itu di atas 97%. Kemudian air yang dites air setelah itu ya? Iya, jadi limbah batik Bogor kami aplikasikan dengan arang aktif dengan kondisi optimum hasil penelitian. Kemudian kadar Remajol Brilliant Blue sebelum dan sesudah diaplikasikan arang aktif kita hitung lagi. Kemudian kita dapat kapasitas absorpsinya, kemudian kita cek lagi persen efisiensi absorpsinya hingga 97% Pak. Jadi 3% yang tidak terserap. 97. Walaupun kami mau tingkatkan lagi, orang sudah 97%. Oke. Iya. Tinggal skala besarnya seperti apa? Iya, masih skala lab. Oke. Cukup, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.